mari kita jaga eksistensi diri kita, harga diri kita, kehormatan kita harus kita jaga. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan kita yang merawat kehormatan, kepribadian, jati diri kita, ya siapa lagi? Sedangkan tantangan dan ancaman dari sebelah kanan radikalisme, dari sebelah kiri liberalisme atau sekuler, bahkan sampai ateis, itu semua merupakan tantangan bagi kita yang memegang teguh ad-dinul Islam mutawassit, ahli sunnah wal jamaah. Gak main-main. 30 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, kalau kita tidak memperkuat sejak sekarang, anak cucu kita yang setiap hari tiap saat pegang iPhone, pegang YouTube, pegang Google, kalau tidak dijaga, ada kalanya terprovokasi radikalisme kanan atau terprovokasi dengan liberalisme kiri. Semua merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan fitnah dan mihnah bagi kita semua. Teknologi sudah sangat maju yang tidak pernah dibayangkan dalam sejarah manusia. Sejak ada revolusi budaya di Inggris, menemukan mesin uap, kemudian bisa bikin mesin, bisa bikin mobil 1, 2, 3, 4, 5. Lama-lama mesin diproduksi lebih banyak lagi, jadilah pabrik mobil. Kemudian mobilnya masih manual, kemudian berkembang menjadi otomatik. Otomatik berkembang menjadi sangat singkat dan simpel. Sekarang kemajuan ilmiah namanya digital, yang sangat luar biasa, mencengangkan kita semua. Faedahnya besar, positifnya banyak sekali. Kita bikin perpustakaan gak usah bikin gedung, bikin kamar, bikin rak. Cukup baca Google, kitab apa saja ada, nama tokoh siapa saja ada, sejarah apa saja ada. Saya juga heran, Masya Allah, kalau baca Google terbengong-bengong. Saya juga terheran-heran. Namanya Prabu Kian Santang ada, Rara Santang ada. Walang Sungsang ada, ya Allah. Bukan hanya yang keren itu, bukan. Kalau kamu ingin tahu siapa Rara Santang, Walang Sungsang, Kian Santang, baca Google ada, ya Allah. Berarti faedahnya luar biasa. Tapi madorotnya juga sangat luar biasa. Bagaimana ngerakit bom ada di Google. Bagaimana meracik narkoba ada. Bagaimana supaya minuman khamr itu lebih keras lagi, minuman keras itu lebih keras lagi, ada caranya gimana. Walhasil itu merupakan tantangan bagi kita semua. Lah kita yang megang aliran atau madhab yang tawassut, yang moderat ini, pasti akan kerepotan dengan tantangan ini. Sebab selalu membutuhkan kecerdasan. Mengambil jalan tengah itu butuh kecerdasan. Beda dengan radikal kanan atau radikal kiri, gak usah cerdas itu sih. Tapi kalau kita ingin menjaga madhab yang tengah, ahli sunnah ini, butuh kecerdasan. Kecerdasan untuk apa? Untuk mengaktualisasikan pemikiran kita, agama kita. Untuk mengkontekstualisasikan agama kita sehingga sesuai dengan tuntutan zaman. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Menantang. Ila yaumil qiyamah. Gak akan selesai nih. Ila yaumil qiyamah. Maka kiai yang akan datang, anak Kiai Mustafa ini harus lebih pintar. Anak saya harus lebih pintar daripada saya. Terus dan seterusnya. Karena tantangannya akan lebih pintar. Sayangnya yang kekurangan kita umat Islam kadang-kadang terutama pesantren mandeg. Sayangnya. Beda dengan Barat Eropa. Terus berkembang.
Itu bedanya. Sejak dimulai revolusi industri abad ke-16, abad ke-17 ya, 17 sampai sekarang mereka masih berpikir bagaimana menciptakan kreativitas yang paling akhir, yang paling mutakhir, yang paling modern. Terus nggak akan selesai. Mau cloning, mau merencanakan hidup di planet, bisa dijadikan tempat hidup berperadaban, berbudaya apa tidak di planet itu. Ada pembangunan, ada kemajuan di planet, ada enggak? Bisa enggak? Terus akan terus-menerus kitanya ngandeg. Dan ini yang tidak boleh. Prinsip tidak boleh berubah. Prinsip tidak boleh berubah. Maca Quran yang fasih itu enggak boleh berubah itu. Ngaji Quran yang sodnya nyerwit itu enggak boleh berubah itu sih. Khofnya nyeklok enggak boleh berubah. Tapi pemahaman afala ta'qilun terus sambil yaumil qiyamah. Afala ta'qilun terus sampai yaumil qiyamah itu. Afala tafakkarun. Kamu harus berpikir, kamu harus berenung, kamu harus memahami sampai yaumil qiyamah. Nah, ini tantangan kita yang sangat luar biasa. Nah, betapa itu semua merupakan tantangan yang harus kita jadikan pemicu, bukan putus asa, tidak. Wala ta'asumir rauhillah, bukan putus asa, tapi kita harus semakin melengkapi, menyiapkan diri kita sendiri. Coba bayangkan, pertama kali penemu komputer namanya Alan Turing. Itu turunan India tapi hidup di London. Asal mulanya dipaksa oleh pemerintah Inggris agar Alan ini bisa baca tulisan steno, tulisan rahasia Jerman. Kan perang dunia kedua. Nah, tulisan-tulisan orang Jerman itu rahasia. Ayo pahami kamu harus paham. Kalau enggak saya bunuh kamu. Jadi orang India ini yang hidup di Inggris mengerahkan segala kemampuannya agar memahami tulisan steno, tulisan rahasia, tulisan rumus-rumus dari pemerintah Jerman. Berhasil. Disitulah awal mula akhirnya komputer. Luar biasa ya Allah. Kalau kita ini ketinggalan. Listrik begitu pula ceritanya gimana Alva Edison menemukan listrik. Bagaimana Gerald Ford menemukan mesin mobil. Kita kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, kita ini selalu ketinggalan. Oleh karena itu hal ini harus merupakan pemicu agar kita terus meningkatkan, menjaga, merawat eksistensi kita, harga diri kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian. Semua doa wafatnya kayak Harun sudah, ayah saya sudah, kayak Umar, kakak saya sudah, selesai sudah. Wal hayata, kita masih hidup. Kalau menciptakan hidup apa? Liyabluwakum. Allah akan menguji perananmu, menguji eksistensimu, menguji apa? Prestasimu, menguji derajatmu. Semua adalah ujian. Selama hidup, kalau sudah mati ya sudah selesai. Kita masih hidup ini liyabluwakum, terus akan diuji oleh Allah. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum bilal ghurur. Janji Allah itu pasti benar, maka kamu jangan tertipu oleh harta, oleh jabatan, oleh keberhasilan duniawi, karena semua kita akan berakhir itu semuanya. Dan yang paling penting, yang paling sulit, wala yahurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu, terpedaya oleh agamamu. Billah itu agama lah, kata itu aja lah. Jangan tertipu oleh agamamu bahwa kita orang Islam, ashabul haq, agama yang benar. Terus apa? Kendor-kendor saja. Saya pasti surga kok, itu neraka, itu Kristen neraka, itu Yahudi neraka, ini neraka itu. Nah, karena kita lalai, kita paling benar pasti surga. Ilmu, kemajuan, teknologi diambil oleh orang luar semua. Kita ini nggak usah pinter, nggak apa-apa, pasti surga. Gitu nggak? Ente gitu nggak? Kita ini merasa paling benar, paling ahli jannah, ashabul yamin kita ini. Syafaat Rasulullah, apalagi nanti ada syafaat Rasulullah, beres sudah. Akhirnya kita tidak menjaga, tidak membangun prestasi, tidak menjaga kreativitas. Kristen neraka, Yahudi neraka, itu non muslim neraka.
teknologi mereka ambil, IT mereka kuasai, finansial keuangan dunia mereka kuasai, senjata mereka kuasai. Paham tidak? Kenapa? Karena kitanya tidak menganggap itu penting. Wala yahurrannakum billahil ghurur. Kita tertipu dengan agama kita. Bukan berarti agama nipu, bukan. Terbuai. Terbuai kita ini udah selamat sudah. Kita udah ahli jannah udah. Tengah akhirat nanti. Nah, teknologi kemajuan diambil mereka. Kalau tolabul ilmi itu faridatun, maka menguasai teknologi juga faridatun. Paham tidak? Tolabul ilmi menguasai teknologi, menguasai keuangan, menguasai tambang-tambang, menguasai senjata, menguasai politik, faridatun semuanya. Kalau mengelola bumi ini diperintah oleh Allah, waladzi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibi wa laqad katabna fi zabur min ba'd dzikr wa laqad katabna fi zabur ba'da dzikr annal arda tuha ibadas solihun. Bumi untuk kamu sekalian, untuk kamu semua yang orang soleh. Kalau kita tidak tanggap itu potensi alam semesta kaya ini, kita juga dosa. Kesimpulannya, bodoh dosa, melarat juga dosa. Kira-kira melarat juga dosa apa? Perintah Allah suruh famshu fi manakibiha annal ardi ibadiyas solihun. Jadi talabul ilmi faridatun, al jahlu jadi itsmun. Famshu fi manakibiha wa kulu rizqi. Kelolalah bumi ini dengan segala kekayaan untuk kamu, untuk orang Islam, untuk kemenangan perjuangan Islam. Kalau kamu kendor di sini atau lalai di sini juga itsmun. Paham tidak? Oleh karena itu agama tidak hanya, jangan sampai agama itu membius, melalaikan kita. Mari kita bangun dunia ini, kita rebut dunia ini, kemajuan dunia ini berangkat dari agama kita. Makanya orang komunis kalau ngomong gitu, agama itu candunya masyarakat. Bisa masyarakat malas, mundur, itu karena agama itu. Lain ini. Ada benarnya dikit sih. Kalau memahami agamanya dengan salah. Dengan agama kita malas. Saya pernah tanya pada Cina, kenapa ente tuh berhasil ya bangun ekonomi rata-rata Cina? Kalau orang Jawa kok jarang, ya ada tapi jarang. Ya karena ente lagi ngitung duit, azan, sholat dulu, lereh. Lagi transaksi, lagi mauludan dulu, tahlilan dulu. Itu membuang waktu 1-2 jam, rugi bagi mereka ini ceritanya. Buang waktu 1 jam 2 jam tahlilan atau pengajian atau sejarah kubur begini, rugi dong. Jadi otak kita berhenti mikirin duitnya, berhenti. Tapi kalau saya tidak pernah berhenti mikirin uang. Jadi bangun tidur sampai tidur. Ya pantesan kaya-kaya orang Cina. Kita kalau lagi ngitung duit, adzan berhenti dulu, istirahat, sholat dulu, berhenti otaknya. Dan dari mikir uang berhenti. Ya enggak Pak, kalau kita sih enggak Pak, iya itu memang harus sholat. Ini saya tanya pada Cina, kenapa kamu sugih, kamu berhasil, kita susah, orang pribumi kok susah, kaya ini. Ya itu alasannya. Bukan berarti saya mau meremehkan sholat, enggak, ini ceritanya dia, jawabannya gitu. Tapi bagaimanapun, ayo kita tidak boleh kalah di segala bidang. Dunia milik kita. Dunia milik kita. Kita khalifatullah, bukan khalifah HTI bukan. Kita khalifatullah. Dunia milik kita. Kita harus kaya, harus pintar dulu, harus pintar, harus kaya, harus menguasai teknologi. Semangat mari kita bangun. Sekarang kita punya wapres, yang ke depan harus punya presiden. Jawa Tengah punya wakil gubernur, yang akan datang harus gubernur. Kalau Jawa Timur sudah, gubernur sudah NU, gubernur walaupun dipanggil KPK lagi. Cirebon punya bupati, yang akan datang harus teruskan. Bupati NU harus. Jadi kalau ini yang politik, ini yang politik. Yang kaya juga gitu. Yang kaya juga gitu. Itu tambang itu milik siapa? Nikel milik siapa? Batu baranya hari ini lagi $400 harganya. $400 1 ton. Masya, biasanya 80, 100 paling mahal. Dia yang punya tambang batu bara lagi pesta pora ini. Terutama musim dingin, permintaan di luar negeri sangat banyak musim dingin nih, di luar negeri sangat dingin.
Walhasil tambang punya siapa? Harus kita rebut. Ini punya siapa? Harus kita rebut. Wajib itu wajib. Dikira nggak wajib. Melarat itu, bodoh itu, ketinggalan itu. Ya Allah. Berarti kamu tidak menjalankan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amal itu bukan hanya ya sholat, wiridan ya. Ahsanu amal itu membangun kehidupan di dunia yang yang sejahtera, yang mapan, yang welfare. Itu cita-cita Nabi Muhammad sebenarnya. Kanjeng Nabi ngasih nama negara Madinah. Itu artinya negara yang masyarakatnya beribadah atau beragama, beribadahlah, berakhlak dan sejahtera. Thaqafatan wa hadaratan. Masyarakat yang beragama, bertakwa, berakhlak dan kaya namanya mutamaddin. Kalau pinter saja tapi melarat, mutsaqqaf ghairu mutahaddir. Ada orang pinter yang miskin melarat, mutsaqqaf ghairu mutahaddir. Ada orang sejahtera kaya tapi bodoh, mutahaddir ghair mutsaqqaf. Kalau mutsaqqaf dan mutahaddir namanya mutamaddin. Jadi visi Nabi Muhammad, misi Nabi Muhammad itu membangun masyarakat yang beriman, berakhlak, bertakwa dan sejahtera, sehat, gitu loh. Sebenarnya mutamaddin itu artinya mutamaddin itu Madinah itu. Ya Allah, dan sangat betul bahwa Nabi Muhammad itu punya visi yang sangat ke depan, sangat jauh. Kan dengan nama negara Madinah di saat sekarang ini di era teknologi yang teknologi yang sangat maju ini sesuai negara Madinah itu. Beda dengan misalnya negara Islam misalkan. Nanti akan mentok. Contohnya tuh Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi. Sekarang sudah anti Wahabi itu. Karena Wahabi tidak akan berkembang. Lepas dari kita sudah tahu enggak? Kita setuju atau enggak Wahabi. Tapi yang jelas mazhab Wahabi enggak akan bisa membuat orang maju. Ini haram, ini enggak boleh, ini harus coba. Bagaimana mau maju? Afghanistan sekarang Taliban. Penyanyi perempuan dibunuh. Kenapa? Haram nyanyi itu. Nyanyi haram, membunuh tidak, gitu. Coba, bagaimana kemanusiaannya itu? Bagaimana tamadunnya itu? Gak ada tamadun namanya. Jadi nyanyi haram, membunuh tidak haram. Gimana itu? Ghair mutamaddin, ghair mutsaqqaf. Paham tidak? Jadi kita negara Indonesia ini negara yang paling memberikan, saya tidak mengatakan paling bagus tidak, yang memberikan harapan agar masing-masing kelompok berkompetisi membangun dirinya masing-masing dengan kebebasan yang kita nikmati. Di Mesir, di Saudi apalagi, hatta di Mesir, misalnya ada orang kaya membangun masjid, gak gampang. Di Suriah misalnya ada orang kaya mau membangun masjid, gak gampang. Apalagi di Saudi apalagi. Di kita ya Allah, asal punya uang, bangun pesantren, majelis taklim, masjid, gak usah IMB gak apa-apa. Nanti belakangan IMB-nya. Bebas sebebas-bebasnya kita ini mengamalkan agama. Tinggal kitanya bisa enggak bersaing dengan orang lain. Ini kita ini mengarah ke mutamaddin sebenarnya. Konsep tamadun hanya masih jauh dari yang kita harapkan, tapi konsepnya mengarah ke sana. Bukan negara agama, bukan negara suku kita ini, bukan negara Jawa, Madura, Batak, Dayak, bukan negara Islam, Katolik, Kristen, bukan. Negara nation. Mari kita kompetisi, berlomba dalam negara yang nation ini. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada halangan. Ayo kita mengembangkan diri kita. Mendorong diri kita agar maju lagi. Anak cucu kita harus kita jadikan generasi yang akan tanggap dengan menghadapi tantangan teknologi, kemajuan teknologi. Gitu ya.